Rencana pembangunan gereja Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Tentang penolakan terhadap rumah ibadah. Mungkin salah satu yang dicontohkan di Cilegon ya, yang marak selama ini. Kalau kita lihat penolakan terhadap keberadaan rumah ibadah dari penganut agama tertentu banyak terjadi. Bukan hanya penolakan terhadap gereja, tetapi juga tempat ibadah lain. Contoh di Bekasi, pembangunan pura ditolak juga. Walaupun pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang bisa diterima. Terus kemudian saya yakin juga di beberapa tempat seperti yang di mana mayoritasnya adalah non-Muslim, nah, penolakan terhadap masjid saya pasti ada juga. Gitu. Artinya bahwa penolakan terhadap rumah ibadah penganut agama lain itu kerap kali terjadi, mungkin saja terjadi di manapun, dan itu bisa menimpa penganut agama apapun. Jadi tidak monopoli agama tertentu. Kalau saya perhatikan begitu ya, itu dulu nih ya. Jadi dengan demikian kita akan bisa melihat segala sesuatunya secara lebih jernih. Bukan hanya melihat kita sebagai korban penolakan, tetapi juga suatu saat bisa saja kita akan menjadi orang yang menolak. Bisa loh, coba deh. Jangan-jangan suatu saat kalau itu terjadi di tempat kita, di mana ini, di mana apa namanya, di mana kita mayoritas, tiba-tiba ada orang mendirikan masjid di samping kita, jangan-jangan kita juga akan melakukan hal yang sama loh. Wah ini malam-malam jam 4 pagi nanti ribut gimana saya tidur, ya enggak? Pernah nggak ada orang dia protes karena dia merasa terganggu oleh azan? Pernah nggak? Pernah juga, saya pernah ada itu misalnya. Ada ini, saya pernah sampai ini background dulu lah ya. Sebelum saya menjawab ini ya, saya coba melihat dari dua sisi. Jangan dilihat dari sisi yang ditolak, tetapi yang menolak juga gitu. Karena saya pernah juga punya teman, dia seorang Kristen, anaknya baru umur 3 tahun lah gitu ya. 3 tahun ya sudah mulai senang mendengar suara gitu. Entah bagaimana anak itu bisa ditanamkan sedemikian rupa apa namanya, pemahamannya, bahwa setiap dia dengar bunyi azan itu dia akan histeris, takutan. Apa mungkin seorang anak tiba-tiba begitu gitu loh. Saya pasti ada background di belakangnya. Oke, itu. Jadi artinya kita melihat segala sesuatunya dari dua sisi. Kembali ke pasal 29, di dalamnya beribadah. Untuk beribadah dia harus punya tempat beribadah sebagaimana disyaratkan oleh agama itu. Nah, oleh karena itu, maka negara, jadi bukan hanya pemerintah sebetulnya, negara. Begitu bicara negara, kita akan bicara eksekutif, kita akan bicara legislatif, ya, yudikatif, itu semua harus eh, menyadari bahwa hak beribadah, termasuk di dalam memberikan tempat ibadah, itu harus dijamin oleh negara. Sampai di situ, maka kita harus punya pemahaman yang sama dulu. Nah, lalu apakah jaminan itu akan memberikan serta-merta kebebasan kepada setiap orang untuk membangun tempat ibadahnya? Pasti tentu tidak. Karena kebebasan itu ada batasnya, yaitu orang lain, hak orang lain, ya kan? Oleh karena itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa aturan. Misalnya SKB 3 Menteri, beberapa persyaratan. Misalnya harus ada 90 warga di sekitarnya. Harus ada persetujuan 60 warga.
harus ada 90 warga yang mempunyai agama yang sama, yang ini. Atau 60 warga di sekitarnya harus setuju. Itu kalau bagi kita yang minoritas tampaknya hal yang sangat tidak adil. Sementara teman-teman kita yang mayoritas di setiap jengkal mau mendirikan memang pernah minta izin. Ya enggak? Pernah menghitung berapa di sini? Tidak gitu. Oke. Nah, tapi itu adalah fakta juga kita tidak bisa mengingkari adanya dalam kenyataannya ada apa namanya ada faktor-faktor mayoritas, minoritas dan sebagainya. Tapi intinya satu negara menjamin ya. Nah, kedua kemudian ap- pendapat saya jika ada orang yang menghalang-halangi, menghambat orang lain mendirikan tempat ibadah, meskipun orang itu apa namanya umat tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sesungguhnya dia sedang melanggar konstitusi kita. Dia sesungguhnya tidak taat kepada konstitusi kita. Sesungguhnya dia melanggar dari ketentuan Tuhan kita dan juga melanggar hak asasi penganut agama lain. Kira-kira gitu ya pendapat saya ya. Kita merujuk di UUD 45 pasal 29 itu kebebasan beragama dan dilindungi oleh negara. Sebetulnya tidak perlu ada tentang adanya penolakan tempat ibadah. Tetapi kan tempat-tempat ibadah itu kan sudah jelas perizinannya itu bagaimana. Nah, konteks daripada perizinan itu secara susduk atau susunan kedudukan hukum itu apakah sudah diselesaikan. Nah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apakah sudah sosialisasi pendekatan-pendekatan secara personal atau secara kelompok kepada wilayah tertentu yang akan didirikan tempat-tempat ibadah. Ini jadi kan aspek-aspek sosial itu juga penting. Jadi bukan hanya aspek konstitusi aja, tapi aspek-aspek lain itu yang perlu dilakukan, bagaimana pendekatan, bagaimana memahamkan dengan banyak cara. Ya, sosialisasi itu kan hanya bingkai, tapi kan metodenya atau pelaksanaannya itu kan banyak dan variabelnya pun juga banyak. Kalau kita menggunakan sistem probabilitas atau statistik, menurut pendapat saya begitu. Menanggapi pertanyaan tentang penolakan gereja, sebenarnya melihat kasus itu istilah penolakan gereja pada intinya itu ada dua ya Mbak Tika ya. Kalau kita hubungkan dengan yang di Cilegon dan beberapa daerah, itu yang pertama adalah kondisi di mana gereja itu akan meminta izin ya, seperti halnya di gereja saya sendiri itu juga berusaha untuk meminta izin untuk izin mendirikan bangunan ya, IMB ya, izin IMB, dan prosesnya itu sulit atau ada beberapa yang melakukan penolakan. Sementara kasus yang kedua itu ada yang izinnya sudah lengkap, kemudian sudah mendapatkan izin dan dibangun. Setelah itu tapi tetap mendapatkan penolakan. Jadi kalau bicara mengenai kasus itu sebenarnya ada dua seperti itu. Kalau diminta tanggapannya ya, menurut saya kita bisa melihat dari dua kacamata. Yang pertama, kalau dari apa yang disampaikan Suster bahwa semua warga itu diberikan kebebasan untuk beribadah ya, itu tentu saja itu termasuk bagian dari perwujudan intoleransi ya, yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, yang perlu diluruskan ya, kalau saya dimintain pendapat ya, harusnya kepala daerah atau orang pihak-pihak terkait yang ini ya memberikan pemahaman tentang itu.